Kita akan membahas salah satu emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk sore hari ini kita akan membahas salah satu sektor teknologi yang tak lama lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia. PT Master System Informatik Infotama Tbk atau dengan kode emiten MSTI yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2023 dengan harga penawarannya berkisar di Rp1.355 per lembar saham hingga Rp1.595 per lembar saham. Dan di sini kalau kita lihat di mana saham yang ditawarkan sebesar 6,67 juta lot atau dana IPO yang diraih itu sekitar 903,78 miliar hingga 1,06 triliun rupiah atau setara market cap 1,01 triliun hingga 1,19 triliun rupiah. Dan di sini untuk menjamin emisinya ada Indo Premier Sekuritas dan menariknya MSTI di sini adalah masuk di papan utama. Lalu untuk apa saja sih pengguna dana IPO dari MSTI? Ya, jadi kalau kita lihat di sini di mana yang pertama akan digunakan untuk membayar hutang atau hutang bank kepada Bank OCBC NISP atau dengan kodenya NISP yang dimana jatuh temponya nanti sudah jatuh tempo pada tanggal 31 Juli 2023. Di sini dengan total pokok pinjamannya sekitar 205.604 juta. Dan kalau kita lihat sisanya nantinya akan digunakan untuk modal kerja. Yang dimana kalau kita lihat untuk pembiayaan kegiatan operasional perseroan salah satunya untuk pembayaran gaji di sini. Kemudian ada pembelian perangkat keras atau hardware dan juga ada perangkat lunak atau software. Kemudian ada jasa pihak ketiga, beban operasional hingga biaya lainnya. Lalu bagaimana sih bisnis dari MSTI? Ya, jadi kalau kita lihat di sini adalah distributor perangkat keras komputer, namun juga menyajikan atau menawarkan bisnisnya yaitu ICT, Solusi Information dan Communication Technology. Namun di sini menariknya dia juga ada menawarkan untuk layanan integrasi infrastruktur IT atau System Integration, layanan terkelola dan pengoperasian sistem IT atau managed service. Dan yang kedua di sini juga ada layanan pasca implementasi dan perawatan sistem atau service dan juga maintenance. Dan selanjutnya kita bisa melihat prinsipalnya siapa saja dan customer-nya siapa saja sih dari MSTI. Ya, jadi kalau kita lihat di sini untuk prinsipalnya di sini ada banyak perusahaan-perusahaan asing. Di sini ada Google, kemudian kalau kita lihat di sini ada Veritas, ada Oracle, kemudian ada NICE, Nintex, Teradata, hingga FPG ya, dan juga SolarWinds dan juga lainnya. Jadi kalau kita lihat di sini memang bisnisnya dari MSTI atau Master System di sini mulai dari planning, kemudian desain, kemudian di sini ada optimization hingga implementation-nya. Lalu untuk produknya ditawarkan di sini sistem integration, managed service hingga service dan juga maintenance. Dan untuk customer-nya sendiri kalau kita lihat di sini di mana memang perusahaan-perusahaan TBK yang cukup besar. Di sini secara financial service-nya atau banking-nya ada Bank Big Caps ya, ada Bank BCA, Mandiri, Bank Indonesia, BNI, BRI, ada juga MyBank, CMB, hingga Bank Indonesia. Kemudian kalau untuk oil dan gasnya di sini komoditasnya ada Pertamina, ada ConocoPhillips dan juga ENL. Nah, kalau untuk telekomunikasinya juga perusahaan-perusahaan TBK yang besar, di sini ada Smartfren, kemudian ada Telkomsel, Telkom Indonesia, ada ISAT atau Indosat, dan juga di sini ada Excel Axiata. Dan untuk consumer atau lainnya di sini ada Gudang Garam, Jarum, hingga Sampurna Group dan juga AHM. Lalu bagaimana dengan kinerja keuangan dari MSTI? Ya, di sini ada laporan keuangan dari Desember 2020 hingga Desember 2022 dan juga di periode April 2023. Jadi kalau kita lihat dari tahun sebelumnya, dari Desember 2020 menuju 2022, di sini memang ada kenaikan kinerja dari labanya 312 miliar menjadi 326 miliar, lalu meningkat di Desember 2022 menjadi 398 miliar rupiah. Jadi peningkatan laba tersebut berasal dari peningkatan penjualan perseroan. Dan kalau kita lihat memang rata-rata marginnya di sini sekitar 20% ya. Jadi ada peningkatan margin di Desember 2021 ke Desember 2022 dari 19,49% menjadi 21,99%. Kemudian kalau kita lihat di
tahun 2023-nya atau di April 2022 menuju April 2023, di sini juga ada peningkatan laba bersih sekitar 17% dari 42,42 miliar menjadi 49,67 miliar rupiah. Dan di sini memang ada kenaikan margin walaupun tipis dari 19,25% menjadi 19,55% yang memang berasal dari peningkatan pendapatan atau penjualan dari 639 miliar menjadi 745 miliar rupiah. Jadi di sini ada sedikit efisiensi dari beban pokok penjualan sehingga marginnya meningkat sekitar 0,30% ya, dari 19,25 menjadi 19,55%. Dan kita juga bisa melihat rincian penjualan apa saja sih yang disajikan dari MSTI. Ya, jadi di sini ada beberapa jasa yang ditawarkan dan juga barang. Di sini ada perangkat keras atau hardware, kemudian ada perangkat lunak atau software. Di sini juga ada perawatan hingga instalasinya. Jadi kalau kita lihat kan tadi di mana penjualannya meningkat ya, sehingga labanya meningkat. Kita juga bisa lihat di slide selanjutnya secara diagram berapa banyak sih hardware, kemudian software hingga jasanya yang berkontribusi terhadap pendapatan perseroan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini yang warna merah adalah perangkat kerasnya atau hardware, kemudian untuk yang warna abu-abu di sini adalah softwarenya atau perangkat lunaknya. Di sini yang warnanya lebih muda lagi di sini adalah maintenance dan yang hijau adalah instalasinya. Jadi kalau kita lihat memang kontribusi pendapatannya berasal sekitar 50% lebih ada dari hardware atau perangkat keras perseroan, baru disusul dengan softwarenya atau perangkat lunak, dan menyusul maintenance dan juga instalasinya. Nah, lalu bagaimana sih dengan kontribusi? Ini kan untuk kontribusi dari jenis penjualannya, tapi siapa aja ya kliennya yang memiliki kontribusi sekitar lebih dari 10% terhadap perseroan? Ya, jadi kalau kita lihat di mana kan tadi untuk salah satu kliennya ada PT Telkomsel ya atau TLKM dan juga Bank Indonesia. Jadi memang kedua perusahaan ini adalah terbesar yang berkontribusi atau di atas 10%. Jadi kalau kita lihat rata-rata di tahun 2020 menuju tahun 2022, Telkom Indonesia ini punya kontribusi pendapatan terhadap perseroan dari 14 hingga 20%. Untuk Bank Indonesia rata-rata tahunannya di sini sekitar 11 hingga 12% ya kalau kita lihat. Dan di bulan April saja kalau kita lihat di 4 bulan pertama tahun 2023 justru di sini Telkomsel sudah berkontribusi sekitar 23,46%, bahkan lebih tinggi dibandingkan angka sepanjang tahun 2022. Kemudian Bank Indonesia 4,88% baru saja per April 2023, ini bisa kemungkinan bertambah lagi hingga periode Desember 2023. Jadi memang Telkomsel dan juga Bank Indonesia menjadi kontribusi terbesar pendapatan perseroan yang di atas 10%. Lalu bagaimana dengan rasio keuangan dari perseroan? Ya, di mana tadi harga IPO yang ditawarkan adalah sebesar Rp1.355 hingga Rp1.595 per lembar saham. Namun sayang di sini book value-nya atau harga kewajarannya di sini hanya Rp375 saja nih. Atau di mana calon investor itu harus membayar 4 kali lebih mahal dengan PBV 3,6 hingga 4,2. Jadi calon investor ini harus membayar 4 kali lebih mahal. Dan di sini untuk marginnya di mana tadi rata-rata memang hampir menyentuh angka 20% dari 2020 hingga April 2023 ya, memang marginnya bisa dibilang flat atau naiknya juga tidak terlalu signifikan. Di sini margin per April 2023 19,55%. Dari margin sekitar segini menghasilkan laba bersih atau net profit marginnya sekitar 6,67%. Angka ini tidak terlalu cukup buruk atau tidak terlalu cukup baik juga karena di atas 5%, namun masih sayangnya di bawah 10% sehingga dalam menghasilkan laba bersih masih cukup standar ya. Kemudian kalau kita lihat bergeser ke return on equity-nya di mana sekitar 3,87%. Jadi ini sudah berada di angka rata-rata industrinya, sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersihnya juga masih cukup baik ya, walaupun tidak terlalu cukup baik. Kemudian ada return on assetnya di 2,28%, juga sudah berada di rata-rata industrinya. Ini dalam mengelola aset terhadap laba bersihnya juga bisa dibilang cukup baik.
Kemudian untuk DR-nya di sini cukup bagus karena berada di bawah 100%, di 69,69% atau sekitar 70% ya. Dimana untuk DR di bawah 100% menandakan bahwa total modalnya ini jauh lebih besar dibandingkan dengan total hutangnya. Jadi kalau kita lihat per April 2023 total modalnya itu sekitar 1,28 triliun rupiah. Namun untuk hutangnya hanya sekitar 893 miliar rupiah, sehingga DR-nya terdapat angka 69,69%. Hingga dalam membayar kewajiban terhadap modalnya cukup sehat. Dan untuk likuiditasnya atau current ratio-nya sendiri di 240,74%. Di sini likuiditasnya cukup tinggi, di mana dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancarnya cukup baik. Dan selanjutnya kita bisa melihat kompetitor dari perseroan. Siapa aja kompetitor di sektor teknologi yang berkompetitor dengan MSTI. Jadi kalau kita lihat di sini ada PT Wir Asia Tbk atau WIRG, kemudian ada PT Anabatik Teknologi Tbk atau ATIK, kemudian di sini ada Indo Internet Tbk atau EDJE, kemudian ada Solusi Sinergi Digital Tbk atau WiFi, dan juga ada MTDL nih, Metro Data Electronics Tbk yang dulu naiknya sempat memuncak sekali ya untuk MTDL. Namun di sini kalau kita lihat secara marginnya dalam menghasilkan margin, yang paling tinggi di sini adalah Edge ya, kalau kita lihat di 42,70%. Dan disusul dengan WiFi 37,85%. Sayangnya untuk MSCI ini berada di rata-rata industrinya di 19% ya, atau hampir menyentuh 20%, nggak jauh dari WIRG juga. Kalau MTDL di 8,47%. Masih jauh dibandingkan kompetitor lainnya. Namun dalam menghasilkan laba bersih, di sini atau net profit marginnya EHG di sini juga unggul kembali, di mana marginnya tinggi, net profit marginnya juga tinggi ya di 25,79%. Sedangkan untuk MSCI hanya di 6,67%, di bawah 10%, namun sudah di atas 5%, tidak terlalu cukup buruk. Tapi kalau kita lihat dari price earning ratio-nya atau secara sektoral, untuk sektor teknologi dapat dikatakan murah jika PER-nya di bawah 15. Jadi kalau kita lihat di sini yang di bawah 15 adalah ATIK dan juga MTDL ya. Walaupun MTDL tadi di mana GPM dan INPM-nya kecil, tapi secara sektoral mampu bersaing dengan para kompetitornya. Dengan di sini ATIK PER-nya di 5,35 dan MTDL juga masih cukup murah di 10,96. Dan justru di sini IPO MSCI paling mahal dibandingkan dengan kompetitornya, dengan price earning ratio di 93 hingga 109. Ini jauh sekali lebih mahal dibandingkan dengan para kompetitornya, ada WIRG, ATIK, Edge, dan juga WiFi, serta MTDL. Dan bagaimana dengan prospek bisnis dari perseroan? Ya, jadi di samping saya ini adalah grafik dari IDX Technology. Jadi kalau kita lihat di sini, awalnya dari April 2021 ke sekitar bulan Juli 2021 ya, ini ada kenaikan sekitar 102% ya. Jadi kalau kita lihat, kemudian kenapa ini bisa meningkat yang cukup tajam di sini? Karena ini adalah ketika masa COVID masih berlangsung ya. Jadi ada banyak work from home. Jadi kalau WFH itu biasanya untuk kebutuhan sektor teknologi ini lebih besar karena untuk maintenance, kemudian installation-nya jadi memang lebih besar, sehingga menunjang kinerja para saham-saham di sektor teknologi. Kemudian ketika masa COVID sudah mulai mereda, di mana sudah mulai bebas masker, kemudian juga sudah mulai beroperasi seperti biasanya, ini turun secara perlahan, turun hingga bulan ini di bulan Oktober 2023. Jadi kalau kita lihat sepanjang tahun 2023 atau dari Januari 2023 hingga Oktober 2023 ini turun sekitar 24%. Jadi memang di sini untuk saham-saham teknologi mencerminkan bahwa trennya mulai menurun dari awal Januari 2022 hingga Oktober 2023 masih dalam tren penurunan. Kemudian kita juga bisa bergeser ke suku bunga dari Bank Indonesia nih. Ya, kita ketahui kan bahwa kemarin Bank Indonesia mencatatkan untuk suku bunga Bank Indonesia dari Januari 2023 ke September 2023 itu tidak ada kenaikan ya. Jadi memang flat di 5,75% atau bertahan di suku bunganya di 5,75%. Namun sayangnya kalau kita lihat di sini ada kenaikan nih di bulan Oktober sekitar 6% atau naik sekitar 0,25 basis point. Jadi di mana memang sektor teknologi itu adalah riskan atau
menjadi sentimen negatif ketika suku bunga ini naik karena akan meningkatkan beban-beban operasional dan lainnya sehingga dapat menggerus laba dari sektor teknologi. Nah, kira-kira layak atau enggak ya IPO MSCI ini untuk dikoleksi ketika akan listing atau bahkan sebelum listing nih? Ya, kita ketahui bahwa di mana tadi harga IPO MSCI yang ditawarkan adalah cukup mahal, di mana calon investor harus membayarnya 4 kali lebih mahal dan juga dengan price earning ratio-nya berada di level 90 hingga 109, sedangkan rata-rata industrinya hanya berada di price earning ratio 15. Ini angkanya jauh lebih mahal dibandingkan dengan para kompetitornya. Kemudian kalau kita lihat juga secara IDX teknologi sedang dalam tren penurunan, ini mencerminkan bahwa saham-saham di teknologi memang sedang dalam tren penurunan dari awal tahun 2022 hingga Oktober 2023. Kemudian tren suku bunga yang mungkin diprediksi ke depannya akan naik lagi karena kalau kita lihat kan rupiah ini sudah mulai menembus 16.000 ya. Ketika rupiah ini sudah naik, di mana Bank Indonesia juga harus menjaga stabilitas dari rupiah sehingga mau tidak mau harus menaikkan suku bunga lagi dan menjadi sentimen negatif bagi sektor teknologi beserta saham-sahamnya sehingga membuat beban-beban yang menambah dan juga menggerus laba dan ini akan menjadi sentimen negatif untuk sektor teknologi. Sehingga saat ini IPO MSCI memang masih belum layak dikoleksi atau perlu dipertimbangkan.